Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tema yang diberikan kepada saya untuk kajian pada malam hari ini adalah tentang penyebab batalnya amal. Saya mempunyai dua interpretasi, dua penafsiran di dalam tema ini. Yang pertama adalah yang dimaksud penyebab batalnya amal adalah beramal tapi tidak diterima. Itu berarti amalnya batal juga. Yang kedua adalah mau beramal tapi gagal. Kalau penyebab batalnya amal itu Allah sudah firmankan di dalam salah satu surat Az-Zumar ayat 65, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi sebelumnya, la in asyrakta, apabila kamu menyekutukan Allah, kamu berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, amal semua akan hapus, amalmu akan hapus, hilang, percuma, tidak ada nilai, tidak ada pahala sama sekali. Wala takunanna minal khosirin, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang rugi. Ini orang beramal tapi melakukan perbuatan syirik. Yang dimaksud syirik di sini adalah terutama syirik besar. Itu semenjak dia balik sampai dia tua, ketika melakukan syirik semua amal batal semua. Jadi hapus. Maka di dalam ayat lain wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Aku perlihatkan kepada mereka amal-amal yang mereka lakukan. Faja'alnahu haba'an mansura. Kemudian aku jadikan amal itu seperti debu-debu yang berterbangan. Jadi percuma tak bergun. Amalnya mulai demensak dia balik, dia melakukan amal apapun, ketika dia melakukan syirik, maka semua amal, semua pahala Allah hapus semua. Ini adalah syirik, ini adalah merupakan dosa yang Allah tidak ampuni. Syirik adalah puncak pengkhianatan terhadap Allah. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, ini adalah kalimat tauhid, pengkhianatannya, puncak pengkhianatannya adalah syirik. Sedangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah syahadat Rasul, puncak pengkhianatannya adalah bid'ah. Jadi syirik ini pengkhianatan, puncak pengkhianatan terhadap tauhid, sedangkan bid'ah puncak pengkhianatan terhadap syahadat Rasul. Ittiba kepada Rasul dikhianati dengan bid'ah. Oleh karenanya bid'ah adalah merupakan sesuatu bukan yang sepele, bukan sesuatu yang sepele, tapi sesuatu yang sangat membahayakan. Karena apa? Karena bid'ah ini lebih disukai setan. Ada seorang ulama mengatakan bahwa bid'ah lebih disukai setan daripada maksiat. Kenapa? Karena sesungguhnya bid'ah orang tidak bakalan tobat. Karena orang melakukan bid'ah itu tidak sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan. Sedangkan orang maksiat bisa tobat. Karena maksiat dia merasa berdosa, dia melakukan tobat. Makanya bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itu pemahaman yang tadi
batalnya amal karena melakukan perbuatan syirik. Pemahaman kedua yang saya tafsirkan dari tema ini adalah bahwa berdasarkan hadis Rasulullah SAW ketika beliau menggali parit pada saat perang Khandaq, beliau bersabda, "Wallahi, demi Allah, laulallah mahtadaina wala shallaina wala tasaddaqna." Kalau bukan karena hidayah Allah, demi Allah, kalau bukan karena hidayah Allah, kata Rasul, kita tidak bakalan sholat, kita tidak bakalan sodakoh. Jadi semua amal ibadah yang dilakukan semata-mata karena hidayah Allah. Jadi orang melakukan beramal, orang melakukan amal apapun, termasuk kita dari rumah ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, itu hidayah Allah, mutlak hidayah Allah. Manusia tidak mampu melakukan apapun, ibadah apapun, termasuk akhlak, itu juga merupakan hidayah. Orang bisa ramah, itu hidayah. Orang bisa sodakoh, itu hidayah. Maka ketika orang memberikan sodakoh, tidak perlu menunggu ucapan terima kasih dari orang yang kita beri. Kenapa? Rezeki dari Allah. Yang memberikan hidayah kita untuk bisa memberi adalah Allah. Jadi kita tidak berhak menuntut seseorang untuk mengucapkan menunggu terima kasih dari seseorang. Itu hanya etika hablum minanas saja. Kalau di mata Allah sebetulnya karena Allah yang akan memberikan pahala, bukan sekedar terima kasih, tahu Allah berikan pahala berupa surga. Ini adalah ganjaran dari Allah. Oleh karenanya pengertian lillahi ta'ala jangan diartikan lillahi ta'ala itu hablum minas harus dituntut. Orang begini, saya tolong nggak tahu terima kasihnya. Jangan pernah itu. Karena apa? Karena sesungguhnya kita bisa menolong orang itu adalah karena hidayah Allah. Kalau kita tidak mendapat hidayah Allah, kita tidak bakal bisa menolong seseorang. Yang menyebabkan kita untuk bisa datang ke sini menghadiri kajian adalah karena hidayah Allah. Oleh karenanya hidayah Allah ini setiap hari kita minta 17 kali di dalam satu hari satu malam minimal dalam sholat wajibnya. Orang yang tidak minta hidayah Allah di dalam sholatnya tidak sah. Karena kita ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ini ikhwan akhwat rahimakumullah, ada 3 makna. Minimal ada 3 makna. Yang pertama, apabila kita belum mendapat hidayah, kita mohon kepada Allah berikan hidayah. Kalau kita sudah diberikan hidayah Allah, kita minta Allah istiqomahkan di atas kebenaran dalam melaksanakan syariat Islam. Dan yang ketiga adalah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, kalau kita sudah di atas kebenaran dengan istiqomah, Allah bukakan pintu-pintu kebaikan yang lain yang kita belum pernah tahu. Oleh karenanya mengkaji, baca buku, mencari ilmu itu perlu. Karena apa? Karena banyak ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Pintu-pintu kebaikan itu terlalu banyak untuk kita hitung. Kita ini sangat terbatas. Kalau kita hanya merasa cukup, makanya maaf, banyak orang yang rajin beribadah, tidak berilmu, tapi tidak pernah mencari ilmu. Padahal sholat yang dilakukan itu sholat semenjak dari kecil dulu di musola, dilanggar, diajarkan oleh gurunya. Nggak pernah dikoreksi apakah sholat dan wudhunya itu sudah benar atau belum. Sampai tua merasa cukup. Padahal dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru ngaji dulu, seperti saya, dulu hafalan. Pada waktu itu kan literatur belum banyak. Guru-guru masih secara tradisional hafalan-hafalan. Ayo baca doa istiftah bareng-bareng, doa istiftah. Ayo baca ruku, sujud, semua tanpa dikoreksi. Makanya banyak saudara-saudara kita yang sudah mendapat hidayah sebatas hidayah Islam, tapi hidayah taufik untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam Islam ini banyak yang belum dapat. Karena Pak, karena tidak mencari. Oleh karenanya ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, fokuskan ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim,
Hati ini seakan-akan meminta kepada Allah seperti yang saya tadi katakan tadi. Kalau kita sudah diberikan hidayatul Islam oleh Allah, ya Allah istiqomahkan saya di dalam menjalankan syariat Islam baik berupa perintah maupun larangan. Karena banyak orang yang menjibir syariah, ngakunya Islam tapi ketika mendengar syariat Islam, wah ini sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, sudah bukan hukum zamannya lagi sekarang. Mereka sebetulnya adalah orang Islam yang tidak mendapat hidayah Allah, yaitu berupa menerima syariat Islam dengan sepenuh hati. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, "May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa Allah kehendaki Allah berikan hidayah, maka yasrah sadrahu, dadanya dibuka, dilapangkan oleh Allah lil Islam, untuk menerima Islam. Menerima Islam itu menerima Islam tanpa syarat, menerima Islam dengan segala syariatnya, dengan segala perintahnya dan larangannya. Sekarang begitu orang mendengar negara Islam yang menerapkan hukum Islam, orang sudah mencibir semua. Nah ini orang yang begini ini berarti Allah tidak memberikan hidayah yasrah sadrahu lil Islam, belum bisa menerima Islam syariatnya secara penuh. Oleh karena hidayah perlu dicari. Hidayah perlu dicari. Itu dulu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.